Immediately we had proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila. Ketahui tentang bulan Bung Karno itu yaitu bulan dimana bulan Juni Bung Karno lahir, Bung Karno meninggal, serta buah pemikiran Bung Karno yaitu membuat Pancasila 1 Juni. Yang pertama lahirnya Pancasila, kedua lahirnya Bung Karno, dan yang ketiga wafatnya Bung Karno. Satunya ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila sebagai dasar negara. Karena bulan yang banyak sejarahnya ya, yang paling saya ingat itu hari lahirnya sama hari wafatnya Bung Karno. Bulan Juni adalah bulan Bung Karno yang dimana terkait 3 peristiwa penting mengenai tentang Presiden RI pertama di bulan itu. Salah satunya adalah lahirnya Pancasila 1 Juni yang kemudian itu menjadi dasar negara kita dan menjadi falsafah kita sebagai warga negara bangsa Indonesia. Ya, perayaan bulan Bung Karno diperingati setiap bulan Juni. Hal ini bukan tanpa sebab, karena bulan Juni merupakan bulan bersejarah bagi Indonesia dan juga bagi Bung Karno sendiri. Terdapat 3 peristiwa penting yang terjadi pada bulan Juni. Seperti kita ketahui, di tanggal 1 Juni merupakan hari lahir Pancasila, kemudian di tanggal 6 Juni merupakan hari lahir dari Bung Karno, dan tanggal 21 Juni merupakan hari wafat Sang Proklamator Indonesia. Bahwa Bung Karno adalah sebagai proklamator dan juga sebagai pejuang bangsa ini. Maka secara otomatis ya kita sebagai anak bangsa yang berterima kasih kepada para pejuang yang harus paham betul dan juga saya kira wajib merayakan sebagai refleksi diri kita. Bahwa kita ini bukan siapa-siapa kalau tidak ada beliau-beliau ini. Jadi seperti itu. Lalu bagaimana PDIP merayakan bulan Bung Karno setiap tahunnya kalau dari PDIP sendiri gitu? Ya. Kalau PDIP kita ini ada rangkaian hari Pancasila, hari Pancasila dengan hari Bung Karno. Maka biasanya kita 1 bulan penuh ya, termasuk di Provinsi Banten. Kita juga di situ juga selain doa bersama, juga ada santunan anak yatim, juga pembagian sembako untuk yang tidak mampu. Intinya berbagi dan juga bagaimana lebih ke arah kita memberi pengetahuan sejarah kepada generasi muda agar anak muda juga tidak ya harus melek sejarah agar kita paham dan ngerti bagaimana kedudukan kita selaku anak bangsa. Yang dapat diambil dari peringatan bulan Bung Karno ini antara lain adalah spirit untuk meneguhkan dan mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila ya. Spirit yang bisa kita ambil dari momen ini adalah bagaimana kita bisa mengamalkan ya, mengimplementasikan, mengkontekstualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, spirit dari bulan Bung Karno ini juga mengajak kita untuk terus merawat nasionalisme. Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Bagaimana perekat bangsa ini, terutama Pancasila, yang dicetuskan pada tanggal 1 Juni oleh Bung Karno, itu juga harus terus dikembangkan terus di generasi muda. Jangan sampai nanti ketika ada paham-paham lain yang ingin menggantikan Pancasila karena ketidaktahuan kita, maka mengiyakan. Tapi kalau kita sudah tahu sejarah, apa pentingnya Pancasila yang dicetus oleh Bung Karno, maka kita nanti akan ngerti, oh NKRI ini perekatnya adalah Pancasila. Secara otomatis,
anak muda nanti dia akan tenang, nyaman hidupnya, dan juga mengembangkan ilmu pengetahuan juga dengan enak. Kenapa? Karena NKRI tidak bubar, NKRI-nya tetap ada di bawah naungan Pancasila. Jadi kita sudah tidak lagi sekarang ini bicara tentang ego agama masing-masing, ego suku, bahasa. Enggak, sekarang ini sudah berbau, semuanya adalah bangsa Indonesia di bawah naungan Pancasila. Harus seperti itu. Pandangan saya sebagai pemuda terhadap Bung Karno tersebut adalah sosok founding father kita, pendiri bangsa, banyak pola pemikirannya yang tidak kita ketahui, dan saya harap pemuda itu mempunyai semangat juang seperti Bung Karno pada waktu itu, di mana Bung Karno membuat sebuah gagasan, membuat buku sampai dia diasingkan, sampai dia tidak henti-hentinya dia diasingkan, dan henti-hentinya dia melakukan diplomasi dengan sekutu. Ya, di belakang saya ini merupakan Bendungan Lama Pamarayan, yang mana ini merupakan peninggalan sejarah di mana Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, pernah menginjakan kakinya di sini. Dan ini beliau juga datang ke Banten sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Berarti kita selaku anak muda harus pahami dulu sejarah, dan juga sehingga kalau kita sudah paham akan sejarah, maka tidak mungkin nanti mencintai negara lain. Justru yang kita cintai negara sendiri, gitu. Bagaimana tentang pemahaman Bung Karno, bagaimana perjuangan beliau, bagaimana ide gagasan beliau tentang Pancasila, tentang bernilai Republik ini, kan itu banyak sekali. Itu yang harus kita paham dan ngerti. Kemerdekaan itu adalah jembatan emas. Artinya, ketika Soekarno sudah memerdekakan kita dari penjajah, tentu itu merupakan warisan daripada founding father kita untuk kita terus perjuangkan sampai Indonesia lebih baik lagi. Semoga generasi muda sekarang bisa terus mengikuti perjuangan Bung Karno. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan beri aku 10 pemuda, akan kuguncang dunia.